Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di my YouTube channel Sipo. Selalu dukung ya YouTubeku agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di my YouTube channelnya Ibu Cesi dan di pembelajaran mata pelajaran IPS. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi anak-anakku sekalian SMP Kapit Pendopo, terutama untuk kelas 8. Semoga puasa kalian selalu lancar dan sampai maghrib nanti ya. Sabar menanti untuk berbuka puasa. Sehat selalu untuk kalian. Dan kita akan mulai belajar di YouTube hari ini. Baiklah anakku sekalian, materi kita hari ini mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat yang masuk ke Indonesia. Baiklah anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini secara langsung mengenai masuknya bangsa-bangsa asing, terutama negara Eropa ke Indonesia, mana baiknya kita mengenal dulu ada beberapa negara yang ada di Eropa itu dalam menguasai negara-negara lain untuk memajukan negaranya akibat terjadinya krisis ekonomi dunia akibat Perang Dunia Pertama yang terjadinya revolusi Prancis. Kita lihat pertama yaitu bangsa Prancis. Walaupun negara ini tidak pernah menguasai atau menjajah negara Indonesia, tapi negara Prancis ini merupakan salah satu negara terkuat yang sangat terkenal sekali dalam menjajah negara lain untuk memajukan negaranya. Oke, yang kedua yaitu yang pernah menguasai bangsa Indonesia yaitu zaman bangsa Portugis. Yang mana zaman bangsa Portugis ini awalnya beliau masuk itu melalui Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka, kemudian memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1512 dan menguasai di daerah Maluku. Yang ketiga yaitu bangsa Spanyol, yang mana negara Spanyol ini tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia. Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Namun pelayar Spanyol yang termasyhur Christopher Columbus tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Yang keempat adalah negara Inggris, yang mana kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia, tapi Inggris tidak sempat menguasai negara Nusantara akibat adanya desakan dari bangsa Belanda. Dan Inggris lebih memilih negara India, negara Asia Selatan dan Asia Timur sebagai negara jajahannya. Baik, yang kelima yaitu bangsa Belanda. Siapa yang tak kenal dengan bangsa Belanda? Semua sejarahnya pun sudah dipelajari dari SD, SMP, dan SMA sampai perkuliahan, yang mana bangsa Belanda ini menguasai negara Indonesia berabad-abad lamanya dengan mengeruk, dengan mengambil hasil kekayaan Indonesia untuk mensejahterakan negaranya pada masa krisis ekonomi dunia
dan bangsa Indonesia mengalami kerugian sangat besar dan terjadinya kebodohan di mana-mana. Beliau hanya memanfaatkan bangsa Indonesia untuk kepentingan mereka. Dan awal mulanya bangsa Belanda datang ke Indonesia itu tahun 1596 di bawah pimpinan Armada Hotman yang sampai di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Jika tadi kalian sudah melihat 5 negara sebagai negara penguasa atau penjajah negara lain di masa Perang Dunia Pertama, sekarang kita masuk ke materi latar belakang penjajahan bangsa Barat, yang mana keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Keinginan mereka menguasai kegiatan ekonomi Indonesia merupakan kerugian bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kekayaan alam Indonesia itulah yang menjadi salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk memperoleh berbagai komoditas yang akan dijual kepada negeri lain. Berbagai pengaruh keunggulan lokasi Indonesia berpengaruh terhadap imperialisme atau kebijakan di mana negara besar memegang kendali atas negara lain, dan kolonialisme atau sistem suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Di Indonesia pada masa lalu, ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Belanda, dan Prancis baru bergerak setelah kedua bangsa ini menentukan jalan ke Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra itu ada 9. Yang pertama, Marco Polo ke Cina pada tahun 1271 sampai 1292, keajaiban dunia. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453. Ketiga, adanya penemuan-penemuan seperti kompas dan teknik pembuatan kapal. Keempat, munculnya teori Copernicus dan Galileo menyatakan bahwa bumi itu bulat. 5. Putusnya hubungan dagang antara Eropa dengan Asia Barat. 6. Perkembangannya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 7. Keinginan mencari daerah pusat penghasil rempah-rempah atau gold. 8. Keinginan menyebarkan agama Nasrani ke penjuru dunia atau gospel. 9. Mencari kebanggaan dan kejayaan bagi negaranya atau glory. Latar belakang penjajahan bangsa Barat yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat meliputi yang pertama kaya rempah-rempah sebagai komoditas utama perdagangan, yang kedua perbedaan iklim dan kondisi tanah Indonesia yang mengakibatkan hasil bumi yang berbeda, 3. Memiliki dua musim hujan dan kemarau memungkinkan mudah tumbuh dan berkembangnya tanaman yang dibutuhkan dari bangsa asing. Yang kedua adalah revolusi industri dan motivasi 3G, yang mana 3G ini yang pertama gold adalah emas, mencari kekayaan, 2. Glory, kejayaan, pemerintahan atau kekuasaan, ketiga gospel, kesucian atau agama. 3. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu ada 4 bagian. Yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kedua, menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer. 3. Menggeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. 4. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku.
di mana bangsa Portugis ini pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika bermaksud melakukan ke India, namun gagal. Selanjutnya Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Pada tahun 1512, Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Nah, anakku sekalian, ini adalah salah satu contoh gambar dari masyarakat Indonesia dan bangsa Portugis, yang mana kapal-kapal Portugis ini masuk ke wilayah Indonesia melalui Provinsi Maluku. Kalian lihat, ini contohnya, contoh gambarnya. Yang kedua yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan Dagang (EIC) atau East Indian Company sebagai gabungan dari para pengusaha Inggris, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari ekspedisi bangsa Inggris dalam menguasai negara-negara yang dijajahnya. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jakarta, tepatnya di Banten. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC di Indonesia. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia tahun 1595. Mengarungi hujung selatan Afrika tahun 1996, armada Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya untuk mencegah persaingan tidak sehat. Maka pada tahun 1602 didirikanlah VOC sebagai Perserikatan Maskapai Hindia Timur, merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk kapal orang Belanda yang mendarat ke wilayah Indonesia melalui Selat Sunda di Banten. Baiklah anakku sekalian, untuk kelas 8 demikianlah penjelasan Ibu hari ini mengenai pelajaran IPS. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu tutup, ini ada tugas untuk kalian. Sebelumnya silakan untuk di like, subscribe, dan komen absen nama kelas kalian di video ini, yang mana tugasnya adalah tuliskan pendapat kalian mengenai pengaruh datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dalam segi positif dan negatif. Tuliskan di kertas apa saja yang ada di sekitar kalian. Tulis tangan. Kumpulkan ke sekolah secepatnya mengenakan pakaian sekolah. Sekali lagi, tuliskan pendapat kalian mengenai pengaruh datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dalam segi positif dan negatifnya. Tuliskan di kertas apa saja yang ada di sekitar kalian, atau tulis tangan. Kumpulkan ke sekolah secepatnya mengenakan pakaian sekolah. Terima kasih, silakan dipahami dan silakan dicerna apa tugas dari video pembelajaran hari ini. Baiklah anakku sekalian, terima kasih sudah menonton dan menyimak dan menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap menjaga puasanya hingga maghrib nanti. Tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan sampai jumpa lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain di mata pelajaran IPS. Dan tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk mengumpulkan tugasnya selama kita belajar secara online ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semuanya, sampai jumpa lagi, dadah, bye-bye.